akan beribadah dari awal sampai akhir. Kita akan beribadah dan kita akan nyanyi lagu pembuka. Teman-teman semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal sampai akhir sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, Gloria akan bercerita tentang Samuel. Ada seorang bapak dari pegunungan Efraim yang bernama Elkanah. Dan dia punya 2 orang istri yang bernama Hana dan Penina. Penina punya anak perempuan dan laki-laki, dan sedangkan ibu Hana tidak mempunyai anak sama sekali. Dan ibu Penina sering mengejek ibu Hana, membuat ibu Hana sedih, dan dia tidak mau makan, dan dia pergi ke gereja untuk berdoa, dan dia mulutnya komak-kamik dan dia berdoa di dalam hatinya. Dan ada seorang bapak, dia itu pendeta, dia itu dengar ada ibu dan dia mengira ibu Hana sedang mabuk. Dan dia berkata, "Ibu Hana, jangan mabuk lagi ya." Dan Ibu Hana berkata, "Aku tidak mabuk, Tuhan. Aku hanya sedang meminta sama Tuhan. Dan aku sangat sedih, Tuhan." Dan ternyata bapak itu salah. Dikirain Ibu Hana mabuk. Ternyata Ibu Hana sedang berdoa kepada Tuhan. Dan suatu hari Ibu Hana hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Samuel. Samuel yang berartikan Tuhan sudah mendengar doa Ibu Hana. Dadah teman-teman. Jalan teman-teman, jadi ingin menceritakan tentang Samuel. Ayo kita akan menceritakan. Pada suatu hari ada seorang bapak yang bernama Elkanah. Dia bekerjanya yang bernama gitu ya, kalau nggak salah. Dan dia mempunyai 2 istri yang bernama Hana dan Penina.
Penina punya ada 2 anak, cewek dan cowok. Dan sedangkan Ibu Hana tidak punya anak sama sekalipun. Nah, Ibu Penny-nya sering mengejek Ibu Hana, dan Ibu Hananya sedih dan dia tidak mau makan. Nah lalu Ibu Hana pergi ke gereja dan dia ingin berdoa, dan dia berkata dia sedang berdoa dan mulutnya koma kamik, dan dia doa di dalam gereja. Dia baca doanya di dalam hati, dan ada seorang yang mendengar dia saat baca doa, yaitu Bapak dia itu pendeta. Dengar ada ibu dan dia mengirakan Ibu Hana sedang mabuk, dan dia berkata, "Ibu Hana, jangan mabuk lagi." Dan Ibu Hana berkata, "Aku bukan mabuk." Nah lalu tuannya dia berkata kalau dia itu kirain kalau Ibu Hana itu sedang mabuk. Nah, berarti dia itu salah. Nah, lalu Ibu Hana sedang meminta kepada Tuhan, sedang meminta sama Tuhan, dan aku sangat sedih, Tuhan. Dan ternyata Bapak itu tetap salah. Dikirain Ibu Hana sedang mabuk. Ibu Hana sedang berdoa kepada Tuhan. Dan suatu hari Ibu Hana hamil dan dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Samuel, yang berarti Tuhan sudah mendengar Ibu Hana. Oke, hanya sampai sini ya videonya. Dadah dan sampai jumpa. Semoga kalian sehat selalu ya. Dadah. Ketemu di hari Minggu sore jam 4, kita waktunya ibadah. Siap-siap, siapkan hati, siapkan
semuanya nggak lagi dalam kondisi yang lagi santai, semua kita siap ibadah. Yuk, untuk mengawalinya kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mau cerita nih tentang satu keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Anak dari keluarga Bapak Adam dan Ibu Hawa. Siapa yang tahu namanya? Ya, Kain dan Habel. Kakaknya yang mana? Adiknya yang mana? Ada yang tahu nggak? Kakaknya si Kain, adiknya si Habel. Mereka sudah dewasa dan mereka punya pekerjaan masing-masing loh. Tahu nggak pekerjaan si Kain? Pekerjaan si Kain petani atau bercocok tanam. Dia mengelola sebidang tanah sehingga menghasilkan sayur-sayuran ataupun apapun yang dihasilkan yang termasuk bidang pertanian. Nah, adiknya si Habel punya profesi yang berbeda. Dia punya profesi sebagai gembala domba-domba. Setiap hari mereka bekerja dengan bidangnya masing-masing. Nah, mereka punya satu tradisi atau kebiasaan untuk mempersembahkan hasil-hasil yang mereka dapat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka si Kain mengambil hasil pertaniannya, si Habel mengambil hasil ternak dombanya. Mereka mempersiapkan itu untuk Tuhan. Tapi setelah mereka siapkan, ternyata tidak semuanya disukai sama Tuhan. Hanya satu aja yang Tuhan suka, persembahan dari salah satu dari mereka saja yang Tuhan indahkan, yang Tuhan terima. Tahu nggak siapa? Betul, si Habel. Persembahan Habel Tuhan berkenan. Tuhan, apa tandanya? Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan dia menerima korban bakaran si Habel. Habel loh, bukan Kain. Tadi dia pekerjaannya apa? Peternak. Betul. Berarti yang dia persembahkan apa? Domba. Betul. Bukan karena Habel mempersembahkan domba yang berupa daging-daging lemak yang banyak, terus si Kain dengan hasil tanamannya, Tuhan lebih suka daging. Tidak, bukan hanya soal itu yang Tuhan suka. Tapi kenapa Tuhan menerima persembahan dari si Habel? Satu, Habel tahu kalau untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Jadi ketika dia mempersiapkan untuk korban bakarannya, dia tidak mempersiapkan domba yang kakinya hilang satu, atau dia tidak mempersiapkan dombanya yang sakit. Tidak, dia tidak mempersiapkan itu karena dia tahu kalau memberikan sesuatu untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Maka dia memberikan ternaknya yang paling baik, yang gemuk, yang lemaknya banyak. Itu yang dipersiapkan buat Tuhan. Kenapa Kain tidak diterima persembahannya sama Tuhan? Bukan karena Tuhan disuka daging kan? Tapi Kain tidak mempersiapkan sesuatunya itu dengan yang baik. Kain hanya mengambil hasil pertaniannya, dia siapkan hanya sekedar dia persiapkan karena itu suatu kebiasaan dari mereka. 2. Si Habel diterima persembahannya, kenapa? Karena dia berhati tulus. Dia tidak pernah berpikir untung rugi. Dia tidak pernah berpikir kalau dia kasih kambing, kalau dia kasih domba yang gemuk dia akan rugi. Tidak. Dia tidak berpikir tuh nanti kalau dikasih ke Tuhan berarti domba dia berkurang satu. Dia tidak berpikir hal itu. Terus bagaimana si Kain? Si Kain, walaupun di Alkitab tidak diceritakan tentang hal itu, tapi yang pasti dia berpikir kalau yang baik, yang terbagus, kalau dijualkan lebih hal kan? Jadi dia tidak mempersembahkan itu. Tapi kalau Habel dengan hatinya tulus, dia mempersembahkan yang terbaik dan tidak memperhitungkan untung rugi.
Terus apa lagi? 3. Habel tahu semuanya itu karena pemberian Tuhan. Apapun yang dia punya, apapun yang dia miliki sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Dia tidak akan pernah punya apapun yang dia akan miliki kalau tidak ada pemberian Tuhan. Siapa di sini yang suka di rumah suka iri sama kakaknya? Siapa yang di sini yang suka iri sama adiknya? Atau berpikir, mama lebih sayang ya sama kakak, mama lebih sayang sama adik? Adakah di kita kadang berpikir punya hati yang iri hati? Hanya kita sendiri yang bisa jawab apakah kita suka iri sama adik kita, apakah kita suka iri sama kakak kita, atau kita iri sama teman kita. Kita iri tanpa kita tahu bagaimana cara mereka mendapatkan hasil yang baik. Iri sama teman dengan dia karena teman dapat nilai yang bagus, tapi tidak mau tahu gimana, tidak mau cari tahu gimana dia bisa menghasilkan nilai yang baik. Iri sama kakak karena disayang sama mama, disayang sama papa, tanpa tahu kenapa si adik atau si kakak itu dia lebih disayang daripada kita. Kita dalam kehidupan bisa aja kita bisa kadang merasa orang lebih mendapatkan yang lebih baik dari kita. Boleh kalau dengan catatan dengan kita bisa berpikir kita juga bisa seperti itu kalau kita mau melakukan segala sesuatunya yang terbaik. Seperti Kain, ketika dia tidak melakukan yang terbaik, dia tidak mendapat apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan dia mengoreksi dirinya sendiri, kenapa persembahan saya tidak diterima, tapi yang ada dia malah iri hati sama Habel. Bukan hanya iri hati, dia juga maka merencanakan satu perbuatan yang merugikan. Lihat deh, dia malah ketika si Habel persembahannya diterima sama Tuhan, hatinya dipenuhi dengan rasa iri, rasa dendam, rasa marah, tanpa dia mau berusaha meniru Habel ketika memberi persembahan pada Tuhan. Dia iri hati, dia begitu dendam, dia itu iri hati. Satu sikap yang bisa, boleh nggak kita miliki? Rasa iri, rasa dendam, rasa marah yang berlebihan hingga merugikan orang lain, bolehkah kita miliki? Kita bisa menjawabnya, boleh nggak ya kita punya iri hati? Boleh nggak ya kita punya sikap dendam? Kita punya amarah yang berlebihan? Tentu, kalau kalian tanya, tentu jawabannya tidak. Lihat si Kain, karena iri hati dia begitu dendam sama, bahkan dia lupa kalau si Habel itu adalah adiknya sendiri. Dia lupa kalau adiknya yang akan dia celakai. Dia malah merencanakan satu perbuatan yang jahat, perbuatan yang merugikan, perbuatan yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri tapi merugikan orang lain. Jadi ingatlah ketika kalian mempunyai rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa marah, rasa dendam sama orang lain, ingatlah itu suatu sikap yang tidak boleh dan harus terus belajar dikurangi. Dendam, marah, iri hati itu adalah sikap yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan nggak suka itu. Tapi kan saya hanya manusia biasa, tapi kan saya kan juga punya iri hati, boleh. Tapi boleh juga dong kalau kita dikurangi sikap iri hati kita itu. Kalau minggu ini kita punya 10, boleh dong dikurangi. Boleh dong dendamnya dikurangi. Boleh dong sakit hatinya dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Minta sama Tuhan. Lihatlah si Kain dan si Habel. Karena keiri-hatian si Kain harus kehilangan apanya? Kambing dombanya kah? Tidak. Karena iri hatinya si Kain, si Habel harus kehilangan nyawanya. Satu sikap yang tidak terpuji dan tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau sekarang kita suka iri hati, suka marah, dendam sama orang lain, apalagi sama saudara sendiri,
Yuk kita mulai pelan-pelan mengurangi berdoa sama Tuhan ketika sakit hati, ketika marah, mau pukul saudara karena kita marah. Yuk minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kain dan Habel adalah dua saudara yang mempunyai sikap yang berbeda. Kain dan Habel berasal dari ibu dan ayah yang sama tapi mempunyai sikap yang berbeda. Apakah karena bedanya itu? Karena dia tidak mau mendekat sama Tuhan. Habel tahu pasti dia harus mendekat sama Tuhan agar dia bisa tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu tidak lagi menganggap orang lain itu saingannya, tapi dia mau melakukan yang terbaik. Jadi semua kita saudara kan, di rumah saudara kan, teman-teman kita juga saudara kan. Jadi tidak bolehlah kita harus punya sikap yang iri hati, sikap-sikap yang nggak baik. Tapi jadilah anak Tuhan yang baik seperti yang Tuhan mau, tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Ada satu lagu, hati-hati Tuhan melihat. Di rumah memang mungkin mama papa nggak lihat kalian pukul kakak, pukul adik. Tapi ada satu lagu yang bilang hati-hati gunakan semua anggota tubuhmu kan, karena Tuhan melihat. Kain dan Habel biarlah menjadi contoh kalau kita saudara tidak boleh saling merugikan, tidak boleh saudara saling menyelikai, tidak boleh saling iri hati, tapi kita saling mengasihi seperti yang Tuhan mau. Nah, tugas nih, tugasnya gampang. Menurut kalian, sikap si Kain itu seperti apa sih? Nah, itu tugas buat anak yang kecil. Kalau tugas yang buat yang kelas ke-1, kelas yang katanya udah ABG, itu ada 2 kelas. Tugasnya menurut kalian sikap si Kain itu bagaimana? Sikap si Habel itu bagaimana? Terus menurut kalian lagi nih, sebaiknya si Kain itu harus bagaimana? Oke? Itu harus dikumpulin paling lambat hari Kamis ya. Paling lambat Kamisnya jam 10 ya. Setelah itu tidak lagi dihitung poin ya. Oke? Oke ya. Yuk, sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita mau berdoa. Terus kalau selama ini kita masih menyimpan amarah dan nggak suka sama saudara, yuk lipat tangan, minta Tuhan tolong supaya kita tidak lagi menyimpan dendam dan iri hati seperti si Kain. Yuk, dimanapun kalian berada, tutup mata, lipat tangan, ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan tolong supaya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi anak yang lebih baik lagi. Kalau memang telah kita lakukan ini selama seminggu, yuk kita minta ampun sama Tuhan. Akui itu karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan mau mengampuni. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan tolong kita. Oke, semua sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah ingatkan kami bahwa kami adalah saudara dalam keluarga, bahwa kami adalah anak Tuhan. Tolong kami agar kami tidak lagi mempunyai hati yang iri, hati dendam, atau kami merasa tidak pernah lagi disayang. Tuhan, saat ini bila kami memiliki sikap itu, kami mohon Tuhan tolong kami, ampuni kami, dan tolong bantu kami agar kami bisa bersikap lebih baik lagi ke depannya, menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar sikap kami ke depannya menghasilkan buah-buah roh yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Tuhan menolong kami, menolong siapapun yang mendengarkan ibadah kami, hingga apa yang kami dengar menjadi berkat juga buat orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Berkati gereja kami, berkati sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke? Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
Selamat sore anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Pasti ya. Makanya ibu tadi bilang anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kalian bisa katakan amin. Nah, karena kalian sudah diberkati oleh Tuhan dan ibadah sudah selesai, mari sekarang sekali lagi kalian boleh mengangkat tangan dan kita berdoa bersama-sama menerima berkat dari Tuhan ya. Duduk. Ya, boleh berdiri, boleh duduk yang manis, silahkan. Siap diberkati? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu ini karena Tuhan sudah memimpin. Dan sekarang Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus sendiri akan menyertai kami anak-anak sekolah minggu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan menjadi bagian kami anak-anak sekolah minggu Fajar Baru. Dan siapapun kami yang mengikuti ibadah ini, dan Roh Kudus akan terus memimpin kami Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.